Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tilik ternak. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara menilai ternak, menilik ternak atau menjudge ternak melalui pengamatan secara visual. Kita mulai sekarang. Dikenal beberapa langkah untuk menjudge kambing dan domba, terutama untuk tipe pedaging. Jadi Anda sebelum melakukan judging ternak, Anda harus tahu beberapa langkahnya, yaitu antara lain yang pertama, evaluasilah kambing atau domba Anda dari daerah bawah ke atas. Dari daerah bawah ke atas. Kemudian dari daerah belakang atau daerah ram ke daerah depan. Anda masih ingat waktu kita belajar tentang palpasi, kita meraba bagian tubuh domba atau kambing dari daerah belakang ke arah depan. Selanjutnya adalah silakan Anda membuat ranking sifat berdasarkan kepentingannya. Jadi ada rankingan dari sifat. Yang ketiga, evaluasilah sifat yang paling penting lebih dahulu sesuai tipe ternaknya atau sesuai dengan umur dari ternaknya. Kemudian singkirkan kelas yang nilainya paling rendah pada setelah Anda mengevaluasi tersebut. Dan terakhir, tempatkanlah kelas berdasarkan tingkat kepentingan sifat. Sekarang kita mulai melihat rankingan sifat berdasarkan kepentingannya. Tentu ini berbeda-beda atau ada juga persamaannya antara tiap tipe ternak. Jadi ada tipe pedaging, ada tipe untuk bibit misalnya, tipe wool, tipe perah, semua memiliki ranking sifat yang ada persamaan tapi ada pula yang berbeda. Kita lihat di mana persamaan dan perbedaannya. Kita mulai untuk urutan sifat untuk domba muda. Yang pertama yang diutamakan adalah sifat derajat prototan atau degree of muscling. Kemudian dilanjutkan sifat yang kedua adalah kita menilai kondisi akhir dari domba atau degree of finish. Kemudian kita menilai keseimbangan dari tubuh ternak domba atau disebut juga dengan balance, atau ada juga yang menyebut capacity and volume. Yang keempat, kita harus menilai tentang penampilan atau style dari ternak. Yang kelima, kita menilai bentuk tubuh keseluruhan atau istilahnya frame size. Dan keenam, kita menilai kesehatan dan ketepatan struktur. Istilah untuk kesehatan adalah soundness dan ketepatan struktur adalah structural correctness. Nah, ini adalah 6 urutan sifat bila kita menilai domba yang masih muda. Kita lihat di mana persamaan dan perbedaan untuk kelompok yang lain. Sekarang kita melihat urutan sifat untuk domba betina yang dikhususkan untuk bibit, jadi breeding ewes. Bagaimana perankingan sifatnya? Yang pertama, ternyata untuk domba betina bibit yang diutamakan pertama adalah penampilan. Berbeda dengan yang tadi ya, yang untuk domba muda penampilan di urutan yang kesekian. Ternyata untuk domba betina bibit penampilan itu nomor pertama. Kemudian kita harus menilai yang kedua adalah keseimbangan, bentuk tubuh keseluruhan atau frame size. Kesehatan dan ketepatan struktur menjadi posisi nomor 4. Yang sebelumnya pada saat kita menilai domba muda itu posisi yang terakhir. Kemudian kapasitas atau volume itu ternyata di posisi kelima. Dan keenam, untuk domba betina bibit ternyata sifat derajat prototan itu masih kalah penting ya dibandingkan penampilan. Jadi Anda harus tahu pada saat kelompok domba yang seperti apa yang Anda akan judge. Jadi jangan sampai tertukar. Dan khusus
untuk domba betina ada juga penilaian terhadap derajat perlemakan atau degree of leanness. Khusus untuk domba betina yang tipe wool, tentu Anda juga harus menilai sifat yang menghasilkan woolnya. Sekarang kita lihat lagi untuk kelompok domba kambing yang lain. Kambing, sekarang kita melihat dari tipe kambing. Kambing tentunya kalau di Indonesia lebih banyak tipe pedaging ya. Jadi kita lihat urutan sifat bila kita ingin menjudge kambing tipe pedaging. Yang pertama adalah ternyata derajat perototan, karena berhubungan dengan tipenya, tipe pedaging. Jadi Anda mengenal degree of muscling-nya, kemudian ketepatan struktur tubuh atau structural correctness, derajat perlemakan atau degree of finish. Istilahnya agak lain tapi sama saja sebenarnya, tentang fat cover, tentang perlemakan. Kemudian kapasitas atau capacity atau volume, keseimbangan atau balance. Nah, ini terlihat ternyata dipisah ya pada saat kita menjudge kambing tipe pedaging, antara sifat kapasitas dan sifat keseimbangan itu dipisah. Pada tipe yang sebelumnya itu dijadikan satu. Kemudian penampilan atau style, dan ada sifat lain yang harus kita nilai juga, yaitu tentang kebugaran atau freshness. Nah, kita coba urai satu persatu sifat-sifat ini pada kambing tipe pedaging. Jadi kita akan menilai kambing tipe pedaging. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi tolong dihafalkan urutan sifatnya. Yang pertama kita lihat derajat perototan. Nah, lihat ini kambing dari posisi belakang. Ini kira-kira kambing yang kondisi baik atau buruk menurut Anda? Oke, kita lihat sekarang. Kita harus menilai ketebalan otot pada bagian tengah paha. Jadi ini bagian pahanya, bagian tengahnya ini kita lihat bagaimana ketebalan otot di daerah tengah paha ini. Ya. Kemudian kita juga menilai, saat kita menilai derajat perototan, berarti kita menilai jarak atau lebar antar kaki saat kambing berdiri seperti ini atau pada saat dia berjalan. Jadi apakah cukup lebar jaraknya ini ya. Kalau sempit tentu derajat perototannya nilainya lebih rendah. Kemudian Anda juga untuk mengevaluasi derajat perototan, lihatlah lebar atau nilailah lebar, tebal, dan panjang dari loin. Silakan Anda ingat kembali daerah loin itu daerah sebelah mana, dan diminta katanya loin yang ideal adalah loin yang lebar, tebal, dan panjang. Kemudian Anda juga harus menilai panjang bagian belakang tubuh atau hind saddle. Nanti kita bahas daerah mana yang disebut area hind saddle. Dan yang terakhir, Anda harus menilai, untuk menilai derajat perototan bisa dinilai dari kondisi bagian rack. Jadi saya ulangi, untuk mengevaluasi derajat perototan, lihatlah ketebalan otot bagian paha, jarak dari kedua kaki, kemudian loinnya, hind saddle, dan rack. Itu clue-nya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Lebih detail lagi, yang tadi kita nomor pertama adalah katanya di daerah perototan pada titik tengah paha. Jadi patokannya adalah titik tengah paha dan jarak kaki. Kita lihat seperti apa maksud dari titik tengah paha yang menjadi patokan pada saat kita mengevaluasi derajat perototan pada kambing tipe pedaging. Nah, ini adalah tipe gambaran dari kambing yang berotot ringan. Jadi derajat perototannya ringan, atau istilahnya light muscle, atau muscle-nya itu narrow, sempit. Kemudian kita lihat lagi, ini yang derajat perototannya sedang atau average muscle. Jadi disebut juga average fit. Jadi lebarnya sedang atau rata-rata. Sudah mulai terlihat perbedaannya ya. Kita sekarang lihat lagi untuk yang perototannya berat atau heavy muscle. Nah, ini cukup lebar ya. Jadi ini sempit, ini agak lebar, ini
lebar. Jadi Anda sudah bisa lihat. Nah, silakan buat imajinasi untuk mengukur lebar atau jarak antar kaki ya. Ini jarak antar kaki yang di bawah, silakan dilihat, dan ini titik tengah pahanya yang di posisi inilah Anda mengevaluasi derajat berototan untuk otot di daerah paha. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita melihat dengan patokan jarak antar kaki. Kita masih mengevaluasi derajat berototan, tapi patokannya sekarang khusus jarak antar kaki. Kita lihat ini adalah kambing yang tipe tebal, kemudian ini adalah tipe sedang, dua ini masih tipe sedang, dan yang terakhir adalah yang tipe kurus. Jadi thick, average, dan thin. Kita lihat jarak antara kakinya seperti ini ya. Jadi jarak antar kaki ini bisa dilihat dari daerah atas, bisa juga dari daerah bawah sini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin perlihatkan bentuk otot pada kaki depan. Jadi kita masih mengevaluasi derajat perototan, tapi patokannya adalah bentuk otot pada kaki depan. Kita lihat ada istilah bulging forearm. Nah, bila ada kambing memiliki kondisi bulging forearm, itu mengindikasikan bahwa kambing tersebut berotot banyak. Tapi jangan lupa, bulging forearm ini lebih tepat pada saat kita menilai kambing dewasa. Yang bagaimana yang disebut kondisi bulging forearm yang mengindikasikan kambing tersebut berotot banyak. Kita lihat kambing yang sebelah kiri ini perototan di daerah forearmnya ini light. Jadi muscle-nya light, perototannya ringan. Sedangkan pada kambing yang sebelah kanan ini perototannya lebih membulat, lebih gendut ya kelihatannya. Ini yang disebut bulging forearm. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, ini yang ideal. Sekarang kita lihat dengan patokan lebar dan panjang loin. Nah, ini cara menilai untuk menilai lebar loin. Jadi tempatkan jari-jari Anda pada daerah di sini ada transversus processus, kemudian tekankan jari Anda di sini dan rasakan lebar dari loin ya. Jadi loin yang lebar itu yang disukai oleh pasar. Nah, ini adalah cara untuk mengukur panjang loin. Nah, ini panjang loin, rasakan sampai di daerah mana terakhirnya tulang rusuk ya, ribnya di daerah sini. Di sini juga ada tulang satu, jadi dirasakan jarak antara tulang di sini dengan tulang di sini. Bila cukup jauh, artinya loinnya cukup panjang ya. Jadi silakan gunakan dua jari ya. Jadi begini dan begini. Nah, ini juga sama, masih cara menilai lebar dari loin. Dia bilang wide loin is desired. Jadi yang diinginkan adalah loin yang lebar. Long loin is desired. Loin yang panjang itu adalah yang diinginkan. Sekarang kita bisa juga menilai lebar loin tidak dengan memegang dari seperti tadi, tapi ada mengestimasi melalui pandangan dari arah belakang kambingnya. Jadi misalnya ini cukup lebar dan rata, itu diestimasi bahwa bisa dinilai bahwa kambing itu memiliki lebar loin yang baik, yang ideal. Sedangkan ini kalau agak meruncing ya, terlihat ini kurus, tentu ini
spine-nya, spinosus processusnya cukup tajam, itu berarti loinnya sempit. Dan ini steep over top, jadi terlalu meruncing. Ini yang tidak ideal. Ini adalah kambing dengan lebar loin yang ideal. Sekarang kita lihat mengevaluasi derajat perototan dengan membandingkan panjang bagian depan atau front saddle, atau ada yang juga bilang fore saddle, dengan bagian belakang badan atau hind saddle. Nah, ini yang disebut hind saddle, dari bagian tengah, dari bagian ujung tulang rusuk ke belakang itu disebut hind saddle. Dari ujung tulang rusuk yang terakhir ke depan hingga tulang di sini, tulang pundak, itu disebut fore saddle. Minimal untuk ternak yang baik bila hind saddle-nya adalah sama panjang dengan fore saddle. Seperti ini juga, jadi patokannya panjang bagian tubuh belakang itu hind saddle, jadi diraba di sini tulang rusuk yang terakhir. Nah, daerah ini ke belakang jaraknya, dan dari ini ke depan itu yang ideal sebenarnya yang hind saddle-nya lebih panjang, itu lebih disukai gitu ya, dibandingkan dengan fore saddle. Tapi minimal hind saddle dengan fore saddle-nya sama panjang. Nah, ini juga sama, yang lebih panjang hind saddle itu yang lebih disukai ya. Jadi silakan raba, carilah daerah tulang rusuk yang terakhir, daerah sini diukurlah ke belakang. Selanjutnya kita mengevaluasi derajat perototan dengan patokan otot pada daerah wither atau over rack. Nah, pada kondisi ini mungkin agak sulit dilakukan bila kambingnya sulit dihandle, agak liar misalnya. Karena kenapa? Kita harus merasakan adanya semacam gumpalan uang koin yang ada di daerah di sini, ya, di daerah rack. Jadi ada ukuran sebesar koin yang besar, tapi itu sebenarnya perototannya. Jadi kalau makin besar ukuran yang gumpalan seukuran koin, itu berarti indikasinya ototnya lebih besar. Nah, ini Anda bisa melihat di sini katanya narrow and steep, sempit dan curam di daerah racknya, di daerah sebelah sini ya. Sedangkan ini lebar dan rata itu di daerah racknya. Jadi bagaimana kita melihat shape atau bentuk di daerah racknya, daerah withersnya. Sebenarnya ini daerah withers, di belakangnya sedikit itu daerah rack. Ini yang menonjol sedikit, ini daerah withers, di belakangnya sedikit itu adalah daerah rack. Kita lihat caranya. Anda coba goyang-goyangkan tangan Anda di sini ya. Katanya yang ada lekukan itu yang baik, yang ideal. Jadi daerah sini kalau ada lekukan terasa bergelombang seperti itu ya. Nah, ini di daerah racknya dia coba ditekan, kemudian digoyang-goyang, itu bila terasa besar, cukup besar, berarti di situ ototnya memang baik ya. Ini cara mengukur perototan di daerah rack. Sekarang kita mulai mengevaluasi ketepatan struktur. Jadi di sini yang dilihat adalah bagaimana struktur tubuh dari sudut tinggi pundak dan tinggi punggungnya itu yang ideal adalah yang sejajar. Ini struktur tubuh dari kambing yang baik ya. Tinggi tubuh dan tinggi pundak dan tinggi punggungnya sejajar. Ini tinggi punggung, ini tinggi pundak. Kemudian di daerah hocknya ini ada sudut 160 derajat. Kemudian daerah pasternanya kuat. Kukunya juga bagus, dan lututnya atau knee-nya lurus. Ini adalah ketepatan struktur yang bagus. Jadi silakan dihafal beberapa poin. Kita lihat struktur dan soundness. Tadi ingat soundness adalah tentang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi pada saat Anda mengevaluasi soundness and structural correctness, perhatikan feet and pastern, hock, knees, arms, and shoulders. Jadi tolong diingat, kembali lagi video yang pertama, tolong dilihat lagi nama-nama bagian tubuh dan letaknya, karena Anda harus
memastikan daerah ini pada saat menilai beberapa tempat ini pada saat Anda menilai ketepatan struktur tubuh, ya. Jadi ingat ada 5: feet and pastern, hock, knees, rams, and shoulders. Kita lihat sekarang daerah feet and pastern. Anda bisa bandingkan gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah yang not good. Kenapa? Karena katanya terlalu tegak di sini, ya. Jadi poor depth of heel. Jadi tumitnya itu tidak terlalu baik di sini. Terlalu apa ya? Kalau kita manusia mungkin agak jinjit gitu ya, tumitnya agak naik. Jadi terlalu tegak di sini posisinya, sudutnya juga terlalu tegak. Sedangkan di sini justru terbaliknya, di sini juga buruk. Di sini terlalu landai justru, ya. Jadi lebih berat condong ke belakang. Kalau ini rasanya agak berdirinya agak condong ke depan. Dua-dua ini struktur yang kurang bagus. Ini bahkan harus hati-hati. Ini cukup membahayakan, ya, bagi ternaknya. Nah, ini yang kondisi yang nice foot and pastern. Jadi ini kondisi yang bagus. Dia bilang disebutkan di sini correct set to pastern. Ini good depth of heel. Jadi tumitnya juga bagus, kedalamannya. Kemudian kakinya juga flat di atas tanah. Kita lihat yang barusan ini terlalu curam, terlalu tegak, ini terlalu landai. Ini yang baik, ya. Kemudian ini juga jari yang baik, memiliki jari yang besar dan jumlahnya genap, ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, sifat hocks. Hocksnya ini yang kurang baik, ya. Ini yang kurang baik. Silakan bandingkan dengan hocks yang ini posisi baik, ya. Jadi ini tegak lurus, baru ada sudutnya. Sedangkan ini agak miring, ya, kakinya miring, baru ada sudutnya, kurang baik, ya. Jadi ini posisi berdirinya mengambil energi yang lebih besar dibandingkan domba atau kambing yang berdiri dalam memiliki posisi berdiri seperti ini. Selanjutnya kita lihat sifat knees, ya, daerah lututnya seperti apa. Ini terlihat lutut kaki depannya, ini yang kurang bagus. Ini yang ini juga sama kurang bagus, tapi ini kurang bagusnya lututnya terlalu ke depan, namanya buck knee. Jadi ada otot yang tertarik di daerah belakang sini. Nah, yang ini justru terbaliknya, tidak menonjol, malah dia melengkung ke dalam, makanya disebutnya knee bow. Ini slightly inward, jadi lututnya agak tertarik ke belakang, ya, seperti ini. Ini justru lututnya terlalu ke depan. Nah, ini lutut yang bagus, yang lurus, straight and strong, lurus dan kuat, ya. Jadi ini juga pada saat lututnya luas, dia lurus dan kuat, dia akan mudah dan fleksibel untuk bergerak. Ini adalah gambaran dari knee yang bagus. Kita lihat sekarang masih dalam menilai ketepatan struktur. Kita nilai daerah rams. Nah, ini coba lihat, ini daerah ramsnya katanya short and steep. Ramnya itu pendek dan cukup curam. Ini panjang tapi curam. Kemudian ini kecuramannya tidak terlalu, ini cukup baik kecuramannya, tapi pendek. Tiga posisi ini, tiga kondisi dari ternak ini kurang ideal. Jadi membutuhkan improvement. Bagaimana mengimprove-nya? Tentu pakannya harus diperbaiki supaya perototannya lebih baik, ya. Jadi ingat, di sini ada tiga posisi yang kurang baik. Nah, ini posisi yang diharapkan. Yang idealnya adalah ramnya di sini cukup lurus dan cukup panjang. Kemudian daerah bahu, daerah shoulder, ya.
Ini adalah gambaran shoulder, struktur bahu yang poor, yang jelek. Jadi ini katanya cukup besar tapi agak kasar, dan ini istilahnya open shoulder, jadi agak terbuka. Nanti kita lihat bandingkan dengan yang baik ya. Ini yang bagus seperti ini ya, bisa dilihat langsung gambarnya ya. Jadi dari shoulder ke rib, dia bilang itu tidak terlihat ada perpotongan, ada celah atau ada perbedaan. Jadi halus, istilahnya smooth blending. Jadi seperti menyatu antara daerah the shoulder di sini ke arah rib, ya. Oke. Kemudian nampaknya sudah banyak sekali yang kita pelajari, jadi silakan mempelajari berbagai macam gambar posisi saat kita menilai, daerah mana yang harus dinilai, daerah mana yang harus dilihat atau disentuh. Itu membutuhkan pengalaman gerak tentunya. Jadi diharapkan Anda tidak hanya sekedar membaca, mendengar, atau membayangkan, tapi sebisa mungkin coba Anda lakukan sendiri pada ternak domba atau ternak kambing yang Anda bisa temui di sekeliling tempat Anda. Jadi saya berharap Anda tetap belajar, karena bila Anda tidak mempunyai keinginan untuk belajar, tidak ada